Halo anak-anak, apa kabarnya pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat belajarnya ya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pada hari ini kita mempelajari tema 4, subtema 1, hidup bersih dan sehat. Itu judulnya ya. Sedangkan sudah kita mempelajari pembelajaran yang ketiga. Nah, pada pembelajaran ketiga ini, pelajaran apa saja yang akan kita bahas? Yuk kita lihat sama-sama. Yang pertama adalah seni budaya dan keterampilan atau SPDP. Materinya yaitu dinamik dalam lagu. Dinamik berasal dari kata diname, yang berarti kekuatan. Dinamik adalah keras dan lembutnya nada yang dinyanyikan. Anak-anak bisa buka buku LKS-nya halaman 15 ya. Dalam halaman 15 itu ada keterangan tanda dinamik. Nah, tanda yang bergaris panjang dan tebal berarti dinyanyikan keras. Dinyanyikan keras. Nah, ini dia ya tandanya. Lalu tanda yang bergaris bergelombang, tanda yang garis bergelombang dinyanyikan lembut. Lalu baris yang tidak bertanda dinyanyikan biasa. Ini garis yang tidak bertanda ya ini. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Ayo kita nyanyi sama-sama. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Nah, itu adalah lagunya ya. Anak-anak bisa praktekkan lagunya di rumah sambil menyapu, sambil memetik daun-daun yang sudah mati, memasak. Anak-anak bisa sambil bernyanyi ya, dipraktekkan sendiri. Sekarang kita memasuki pelajaran bahasa Indonesia. Untuk mengetahui isi teks, kamu perlu membaca keseluruhan teks. Apabila ada kata sulit dalam teks, kamu perlu mencari tahu artinya. Kamu dapat mencari arti kata sulit pada kamus. Nah, saat anak-anak membaca, ada kata yang rumit yang anak-anak tidak tahu. Anak-anak bisa membuka kamus ya, lalu anak-anak lihat apa artinya. Nah, kata sulit itu banyak terdapat di kamus. Dan di situ ada arti-artinya yang sudah ditulis ya. Kita lihat di sini ada contoh soal teka-teki. Mendatar ini barang yang sudah tidak terpakai dan dibuang. Apa? Barang yang tidak terpakai dan dibuang itu apa saja? Nah, anak-anak bisa buka buku LKS-nya halaman 16. Nomor 2, akibat rumah tidak pernah dibersihkan. Kita lihat ya, mendatar. Akibat rumah tidak pernah dibersihkan. Nah, kotor banyak hewan-hewan yang membawa penyakit. Nah, itu.
Sedangkan nomor 1 tadi barang yang sudah tidak terpakai dan dibuang itu berarti dia termasuk sudah sampah ya, sampah seperti itu. Lalu yang menurun ini, menurun kita lihat yang nomor 3. Hewan kecil yang suka menghinggapi makanan apa yuk? Lalat. Lalu yang nomor 4. Hewan penyebab penyakit demam berdarah dan malaria. Nah, kalau yang demam berdarah ini nyamuknya apa namanya? Aedes aegypti. Sedangkan malaria ini adalah nyamuknya Anopheles. Itu adalah nyamuk yang menyebabkan penyakit malaria ini namanya Anopheles. Sedangkan nyamuk demam berdarah itu Aedes aegypti. Itu nama nyamuknya ya. Lalu yang nomor 5. Rumah yang membuat penghuninya nyaman dan sehat. Rumah apa? Tentu rumah bersih, rapi, dan teratur. Kemarin sudah Bu Guru beri contoh rumah yang rapi, bersih, dan teratur itu bagaimana. Anak-anak bisa bedakan mana rumah kotor dan mana rumah bersih. Anak-anak bisa juga lihat di sekitar lingkunganmu. Lalu kamu lihat dalam rumahmu, apakah rumahmu sudah bersih atau berantakan dan kotor. Nah, itu perlu diwaspadai, terutama rumah yang kotor. Kalau rumah yang bersih tadi, tentu kita berada di dalamnya terasa nyaman, betah, seperti itu. Nah, sebaliknya, jika rumah itu kotor dan jorok, banyak binatang-binatang yang tidak sehat, yang membawa penyakit, maka apa yang akan kita lakukan dalam rumah? Pasti tidak betah ya, dan merasa tidak nyaman berada di dalamnya. Seperti itu. Sekarang pelajaran matematika menentukan ruas garis pada bangun datar. Bangun datar adalah bangun berupa bidang datar yang dibatasi oleh beberapa ruas garis. Jumlah dan model ruas garis yang membatasi bangun menentukan nama bangun datar itu. Contohnya, layang-layang. Layang-layang termasuk bangun datar. Layang-layang memiliki 4 buah ruas garis. Anak-anak bisa buka buku LKS-nya halaman 17 ya. Ruas garis itu ini ya. Di sini ada ruas garis. Nah, di sini tidak Bu Guru beri contohnya. Anak bisa buka buku LKS-nya, ruas garisnya di luar ya ini. Nah, seperti itu. Kemarin juga sudah Bu Guru berikan bangun datar itu apa saja, ada persegi dan persegi panjang, macam-macam ya. Sekarang ada tugas latihan mandiri anak. Nomor 1, sebutkan tanda dinamik yang kamu ketahui. Tadi sudah Bu Guru beri contoh tanda dinamik yang kamu ketahui. Lalu nomor 2, rumah yang kotor akan menjadi sarang titik-titik. Nah, rumah yang kotor itu akan menjadi sarang hewan apa saja. Lalu nomor 3, gambarkanlah ruas garis bangun datar layang-layang. Gambarkanlah ruas garis bangun datar layang-layang. Anak-anak bisa buka di LKS-nya tadi halaman 17 ya. Nomor 4, rumah yang bersih dan sehat membuat kita merasa titik-titik. Tadi sudah Bu Guru jelaskan juga. Nomor 5, untuk mengetahui suatu teks, kita terlebih dahulu apa? Ya. Itu tugasnya. Ada 5 soal karena mulai besok Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin anak-anak di rumah ya. Anak-anak tidak ada tugas dan materi yang Bu Guru berikan, Bu Guru akan memberi materi pada hari Selasa lagi. Jadi ada waktu untuk anak-anak mengerjakan ini, tugas ini.
Nah, bagi yang belum mengerjakan atau mengumpulkan tugas SBDP-nya kemarin itu membuat prakarya kolase dari biji-bijian, tolong dikumpulkan Selasa ya bagi yang belum. Masih banyak yang belum mengumpulkannya. Oke, sampai di sini materi kita. Sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.